Halo dan selamat datang di rekaman estetika topik kelima. Kali ini kita akan membahas beberapa konsep dan teori yang ada di zaman Enlightenment sampai ke Romantisisme. Di minggu lalu kita sebetulnya sudah menyentuh Enlightenment, tapi karena topiknya adalah tentang kapitalisme, maka kita hanya mencoba untuk menyentuh bahasan mengenai selera dan mengenai legitimasinya akan je ne sais quoi atau sesuatu yang disebut sebagai kualitas abstrak yang tidak bisa dimengerti oleh sembarangan orang. Dan kalau kita flashback lagi sedikit, maka konsep je ne sais quoi itu bisa disebut sebagai aura atau sesuatu yang memikat, tapi memang saking abstraknya kita tidak bisa menjelaskan. Jeleknya, konsep tersebut juga bisa dipakai oleh kaum borjuis untuk bersembunyi di belakang ketidakmampuan mereka untuk mengutarakan apa yang estetik mengenai sesuatu, apa yang indah dan mengapa dia menjadi indah. Di sini kita masih masuk di Enlightenment dan makanya kita akan melihat beberapa pemikir-pemikir besar, contohnya seperti Immanuel Kant dan nanti juga ada Hegel. Di situ yang kita akan melihat bagaimana mereka mencoba merumuskan lagi-lagi juga masalah selera sebetulnya. Tapi kali ini lebih terperinci lagi dan lebih detail dari apa yang kita udah lihat di rekaman minggu lalu, seperti apa yang dijabarkan oleh David Hume misalnya gitu ya. Karena naturnya topik kali ini lebih bersifat ke manusia, jadi memang udah mulai ada kesadaran di mana manusia itu menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan itu berpusat pada dirinya sendiri. Jadi seni sekalipun tidak dibuat hanya untuk keperluan agama ya tentunya ya. Dari sejak minggu lalu pun sebetulnya kita sudah melihat itu. Jadi ada tendensi di mana seni itu dikaitkan dengan kekayaan. Maka ya kalau kita bisa bilang mungkin hal yang sifatnya lebih hedonis atau ya duniawi banget ya, keduniawian gitu. Nah, di sini kita akan melihat pergerakan dari semua pemikiran itu nanti menuju sebuah roh. Nah, roh itu apa yang nanti Hegel bicarakan dan istilah yang udah sering kalian temukan tentunya seperti di Zeitgeist ya. Seharusnya sudah familiar dari semester pertama sudah disebut dan kita bakal lihat secara detail. Jadi Geist kalau menurut Hegel ini apa dan kenapa itu bisa menjadi salah satu faktor perhitungan sesuatu itu menjadi estetik apa tidak ya. Terus gara-gara sudah berbicara mengenai roh, jadi kita juga masuk nanti ke pembahasan mengenai romantisisme. Jadi sesuatu yang salah satu cabang terusan dari mungkin sisi emosional dari seni ya. Jadi kalau kita lihat dari awal itu kan sudah Plato dan Aristoteles. Aristoteles mengeluarkan pikiran seperti itu, terus ada orang-orang yang meneruskan cara berpikir sublim misalkan gitu ya. Itu juga semua lebih pada sisi kualitas Dionysius nanti disebutnya, atau kualitas yang seperti tidak bisa ditolak gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa alasan kenapa kualitas primer sekunder ya yang kita udah bahas di minggu ke berapa itu, ketiga kalau saya tidak salah. Dan itu pembahasan dari Galileo dan juga Marsilio Ficino ya di situ yang mengenai melankolia itu. Nah, di situ sudah mulai digarisbawahi bahwa manusia itu yang memungkinkan rasa estetika dirasakan ketika kita melihat sebuah stimulus. Stimulus artinya lihat gambar, lihat film, dengar musik, itu semuanya stimulus ya, rangsangan akan nilai estetika itu, sumber dari nilai estetika itu. Nah,
Jadi kalau kita kembali membandingkan dari antara dua dikotomi ini, jadi satu yang seni yang dilihat secara lebih rasional dan satunya lagi yang lebih secara emosi ya. Jadi sebetulnya model ini tuh nanti akan um, kita lihat di dalam bentuk yang berbeda, yaitu Immanuel Kant akan membagi nanti menjadi kualitas Apollonian dan Dionisian di situ. Terus nanti di minggu depan kita juga bakal lihat ada Friedrich Nietzsche di situ juga menggunakan dualisme yang sama di situ. Jadi antara Apollonian dan Dionisian juga. Tapi anyway, kita coba lihat dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari garis yang pertama, dari poin pertama perbandingan adalah kalau di klasik sampai Renaissance misalnya ya, tradisi Yunani sampai ke Italia Renaissance, dia hanya peduli dengan bentuk di situ. Jadi rasa mungkin rasanya lebih ke rasa yang mengenai perhitungan, mengenai rasional itu ya, jadi proporsi tubuh dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di sisi emosi, maka dia lebih mementingkan ketika seseorang melihat karya tuh mampu memberikan apa sih karya itu kepada orang itu yang melihatnya ya. Jadi itu kualitas sekundernya. Terus poin kedua, hanya bermain di kualitas primer kebanyakan. Sedangkan yang emotif dia menjadi sekunder di situ. Ideal sekunder. Terus sebetulnya idealisme itu sesuatu yang saya pernah ceritakan garis finishnya nggak pernah nyampe sebetulnya. Kita bisa menguasai hakikat sesuatu seperti kursi, kalau kalian ingat contohnya. Ketika kita udah menguasai hakikatnya, maka bentuknya akan bisa macam-macam. Tapi hakikat itu pun sebetulnya bisa berubah ya. Seperti kayak contohnya di mobil tuh. Definisi kita akan bahasa istilah mobil misalkan itu juga bisa menjadi mentok ketika nanti trennya sudah sampai pada mobil terbang misalkan gitu. Jadi hakikatnya mobil sudah tidak lagi harus punya 4 roda misalkan gitu. Atau sebuah seni yang semirip mungkin dibikin misalnya ya. Itu juga sebetulnya tidak bisa dicapai plafon mentok yang paling atasnya. Jadi kualitas paling maksimum kemiripan sesuatu itu susah. Bisa mengecoh, tapi tidak bisa sampai di mana dia sempurna mengecoh segala sesuatu, ya kan? Tinggal kita pelajarin, kita lihat dari dekat ya udah ketahuan. Jadi maka nggak bisa tuh kita menyaingi kuasa untuk menciptakan sesuatu yang nyata gitu ya. Kita cuma bisa mengecoh. Jadi idealisme itu tidak akan pernah tercapai. Terus yang emosi ya nggak harus ideal gitu maksudnya ya. Bentuk ideal bisa memunculkan kualitas sekunder yang kuat dari sebuah karya, tapi tidak harus maksudnya. Kalau kita coba lihat dari karya-karya romantik nanti ya sebetulnya ya bisa ditambah-tambah ini dan itu dari penampakan-penampakan itu. Dari cahayanya dibikin lebih puitis misalkan gitu ya. Itu sengaja dibikin malah. Kalau kita pergi ke tempat asalnya di mana si pemandangan itu dilukis, dia tidak akan terlihat sedemikian rupa mungkin ya. Jadi ada banyak faktor di mana dia kesengajaan di mana dia dibuat memang untuk terlihat lebih istilahnya lebih menjadi memancing emosi gitu. Memancing kualitas sekunder tadi. Form, poin keempat dari sisi klasik sampai Renaissance, form measured in science is everything. Jadi maksudnya segala sesuatu yang kita lihat ya, jadi apa yang dibahas oleh Da Vinci lah gitu, ada painting sebagai science ya kan. Jadi untuk menciptakan sebuah lukisan itu kita juga harus menguasai ilmu alam yang mewakili optik, yang mewakili biologis, tampil biologis ya. Terus mewakili fisika, kalau kita pelajarin logika cahaya misalkan ya itu fisika kan jadinya ya di situ. Ya mungkin kalau mau ngomong kimia juga ya berarti kita juga harus menguasai bagaimana pigmen cat misalnya dicampur. Orang-orang pada zaman dulu kan kalian juga tahu ya, dan saya pernah sebut ada tempera di situ kan, pakai telur untuk bikin. Jadi itu juga sebuah teknologi kan. Jadi maksudnya
ada sebuah ilmu pengetahuan untuk yang bisa dipakai untuk membuat sebuah lukisan gitu. Bukan hanya tampilannya aja, tapi juga cara-cara dalam proses pengerjaannya. Terus emotive driven, dari sisi emotive driven itu buat mereka ya form, bentuk bukan segalanya, ya kan? Terus yang poin terakhir, eh, disadari juga bahwa bentuk dari klasik, turunan Yunani, bentuk kaku itu tidak bisa mendikte emotional response jadinya ya. Nggak bisa. Orang ngelihat patung Yunani yang bagus, misalnya patung Zeus atau apa, dia belum tentu akan menangis di depan patung itu. Jadi susah untuk membuat orang berlaku demikian. Bukan berarti bilang tidak ada orang yang bakal nangis di depan situ, mungkin aja ada. Cuman pada umumnya kalau kita survei nggak akan banyak orang yang punya feedback emosi seperti itu, ya. Terus dari sisi emosi berarti almost always provide intended emotional response. Jadi kalau kita melihat sebuah lukisan seperti contoh yang ada di kanan di situ soal pemandangan akan matahari terbenam mungkin atau terbit itu di sebuah tebing misalnya gitu ya, tebing yang di bawahnya ada overlooking sungai atau apa itu ya. Nah, dari melihat itu kita sudah mulai hampir sebagian besar orang akan merasakan kesyahduan dari pemandangan itu gitu. Jadi itu yang saya bilang kenapa emotional response-nya jauh lebih menyerang, lebih Dionisian kebanding Apollonian di situ. Ya. Nah, kira-kira itu. Jadi kita udah mulai bisa lihat ya bahwa keindahan yang murni bentuk itu juga ada ujungnya gitu ya. Jadi maksudnya ada batasannya. Tapi bukan berarti kualitas ini ditinggalkan. Enggak, masih tetap bisa dipakai, cuman kita menjadi lebih paham bahwa ada dua kualitas yang berbeda ini ya. Oke, kita masuk pertama ke satu tokoh yang mungkin seharusnya udah nggak asing lagi buat kalian, René Descartes. René Descartes itu seorang pemikir yang dia punya konsep dualisme. Jadi kalau disebut Cartesian dualism atau dualisme Cartesian itu karena dia membagi manusia itu menjadi jiwa atau pikirannya mungkin ya, dan tubuh gitu. Jadi dia melihat bahwa manusia itu terdiri dari dua itu. Nah, lantas gara-gara terbagi dua menjadi seperti itu, dia berpikir bahwa kalau manusia menerima sebuah stimulus, misalkan contoh di bawah, kalau kita melihat sebuah lukisan anak menangis gitu ya, maka jiwa kita bisa bereaksi. Nah, jiwa kita bereaksinya lewat apa? Nah, dia ini karena orang yang sangat-sangat rasional, maka dia bilang bahwa perubahan sisi kejiwaan kita itu karena beberapa hal. Nah, dia sebetulnya semacam melakukan survei ya. Kalau orang melihat itu, dia survei berapa banyak orang, apakah ada yang mungkin kulitnya jadi lebih pucat, terus ada yang detak jantungnya melambat. Itu dikarenakan sebuah perasaan simpatis mungkin gara-gara melihat lukisan anak yang menangis tadi gitu. Nah, jadi dia berpusat banget ke satu hal yang dimana ketika kita melihat sebuah stimulus yang sengaja dibuat untuk misalnya mensimulasikan perasaan sedih misalnya ya, maka kita juga ada kemungkinan besar menerima feedback itu dalam bentuk yang ditujukan. Jadi memang sedih, maka ketika kita melihat ya kita mensimulasikan rasa sedih itu di dalam diri kita gitu ya. Maka lewat segala sesuatu itu. Jadi kalau memang gambarnya misalnya ditunjukkan adalah gambarnya Falak dari film dari serinya Conjuring itu, maka ya mungkin detak jantung kita akan menjadi cepat, kita jadi ketakutan gitu ya. Terus udah gitu kita jadi misalkan
berkeringat gitu karena keringat dingin gitu ya, karena kita ketakutan. Nah, sudut pandang seperti itu kan ya bener juga gitu ya, maksudnya kalau kita nonton film horor kan memang ada rasa itu gitu ya, ada tekanan, ada rasa tension di mana kita terus-terusan mencoba untuk kapan nih keluar hantunya gitu kan, kapan dikagetin itu kan bikin kita juga jadi mengexpect itu ya, dan tubuh kita merespon dengan caranya sendiri. Nah, jadi gara-gara itu semua, jadi dia ngelihat ada stimulus luar ya yang bisa menyebabkan sebuah respon tertentu. Dia menyadari itu, maka ada seseorang yang namanya Charles Lebrun di situ ya. Ini seorang pelukis. Nah, dia termasuk salah satu orang yang lewat pemikirannya Descartes tadi, Descartes itu, dia lantas bekerja sama dan mulai membuat semacam sebuah standar ya. Jadi kalau di buku The Passion of the Soul itu apa yang tadi dikemukakan sama Descartes ya di halaman sebelumnya, yang kalian lihat di gambar di bawah ada 2 gambar itu. Jadi sebuah ekspresi muka, misalnya muka marah, muka sedih, terus udah gitu muka emosi apa gitu ya orang ya, itu oleh Charles Lebrun dibuat semacam standar gitu. Dan ketika Descartes melihat ini, dia juga menjadi tertarik dan dia bilang, oh iya ya, berarti ada semacam stimulus yang bisa dipakemkan di situ. Nah, maka ini menjadi sebuah academic performance standard gitu ya, kalau di tradisi itu ada semacam pakem di mana ketika kita melukiskan sebuah ekspresi tertentu, pengalaman estetika kita pun menjadi tertuju ke apa yang dimaksudkan gitu ya dengan emosi tersebut. Sama juga dengan film misalkan. Jadi kalau kita mencoba berpikir untuk ke contoh yang lebih modern ya, film-film yang kita lihat misalnya pada hari ini ya kemungkinan besar juga genre atau label jenis dari suatu film itu ditujukan untuk punya seperangkat program stimulus ya buat kita. Jadi komedi kita udah tahu bahwa ketika kita masuk, kita expect untuk mungkin mendapat sebuah stimulus untuk ketawa misalkan. Film yang sifatnya sedih, ketika kita masuk dan menontonnya ya kemungkinan besar kita akan juga menangis gitu ya. Jadi dan itu menyambung ke ide katarsis itu mungkin jadinya. Nah, barang-barang seperti ini kan jadi sebetulnya lebih besar dari zamannya sendiri ya. Jadi bisa kita pakai untuk itu. Tapi sekilas itulah tentang pemikiran Descartes. Jadi makanya tidak aneh ketika kita melihat lukisan-lukisan misalnya barok gitu ya, dibandingkan dengan Renaissance. Kalau Renaissance pakemnya kalau kita mencoba membahas tampang atau muka kebanyakan melankolia ya, karena menurut Ficino tampang melankolis itu membuat kita masuk pada zona untuk apresiasi, zona untuk mempelajari, dan zona untuk zona lampu hijau lah ceritanya yang memungkinkan kita untuk mengalami apresiasi yang lebih dalam. Tapi gara-gara pemikiran bahwa manusia menjadi titik pusat dari apa yang dialami ya, jadi teori yang konsep sekunder itu ya, kualitas sekunder dari seni itu, maka ya lukisan barok jauh punya lebih banyak spektrum emosi di ekspresi muka atau air muka ya. Jadi bukan hanya lagi melankolis, masih ada tentunya melankolis, tapi rasa kesakitan dan lain sebagainya itu sebagai efek dramatis jadi kuat sekali ya di barok terutama. Nah, ini semua adalah contoh dari lukisan-lukisannya Caravaggio di sini. Karena kualitas primer sekunder dan masalah stimulus tadi ya, yang Passion of the Soul-nya René Descartes,
Maka pada zaman-zaman ini juga, ini orang yang kita udah pernah sebut ya di pertemuan pertama, ini adalah Baumgarten. Alexander Gottlieb Baumgarten. Ini seorang dari Jerman, seorang pemikir dan pendiri ilmu estetika itu sendiri. Jadi di sini Baumgarten secara gamblang ya, kalau saya coba jelaskan, Baumgarten itu dia mencoba membahas dari banyak sisi yang sebetulnya hasil pengembangan dari Descartes. Jadi Cartesian juga sebetulnya ya aliran berpikirnya, karena dia juga melihat ada sebuah stimulus dan dia menyadari itu, gitu ya. Tapi dia bukan hanya membahas di sisi visual aja. Jadi dia juga bahas di lukisan, di puisi, di musik, di teater gitu ya. Dia lumayan cukup ekspansif di situ. Cuman yang menjadi masalah dari Baumgarten adalah kalau saya sajiin bacaan aslinya, kebanyakan dalam Latin ditulisnya, dan itu susah untuk dibaca. Jadi bahan bacaan yang ada di situ di reading material kita adalah bacaan yang udah disaring dan diterjemahkan gitu ya. Jadi udah komentar orang lain akan karyanya Baumgarten. Jadi bukan Meditationes Philosophicae de non nullis itu. Kalau nggak bisa baca, saya juga nggak akan ngerti. Tapi anyway, yang dia coba sentuh sebagai stimulus di Baumgarten itu bukan hanya muka, bukan hanya air muka ya. Jadi dia juga berbicara tentang warna misalkan. Nah ini jadi sesuatu yang berkenaan ya, mulai berkenaan dengan ilmu desain misalkan. Jadi teori warna ya, psikologis warna itu juga mulai disentuh di sini sama Baumgarten. Tapi juga dari misalkan sisi pembacaan puisi, nanti kita coba lihat contohnya ya. Karena batasan Baumgarten itu masalah kita mengindrai stimulus, maka apapun yang tidak bisa dijangkau oleh penginderaan kita, itu akan kembali ke zona yang disebut je ne sais quoi. Lagi-lagi ke situ. Ya, jadi orang-orang ini memang tidak mampu untuk mencapai ke penjelasan itu gitu ya. Karena mungkin saya nggak ngerti kenapa mereka tidak mau mencoba menjelaskan. Padahal sebetulnya bisa dijelasin gitu ya. Setidaknya walaupun nggak nyentuh tapi bisa dicoba untuk dibahas. Tapi kita coba lihat apa yang Baumgarten maksud dari bahasan-bahasan dia. Misalkan, seseorang melihat salah satu warna. Misalkan orange. Warna orange ya. Warna orange kalau kita melihat sesuatu, kita bisa aja merasakan, karena kita terbiasa makan jeruk misalkan ya, kita menginderainya dengan rasanya agak manis asam, tapi lebih cenderung manis daripada asam, misalkan gitu. Jadi kita membayangkan itu di lidah kita ya, misalnya. Tapi bukan hanya rasa. Kalau kita melihat orange dalam warna, maka bisa saja kita mengartikannya sebagai kehangatan, misalnya ya. Karena warna itu mengarah ke kuning, mengarah ke merah, misalkan. Jadi kalau kita kembali ke pengalaman empiris eksperiensial kita sebagai manusia ya, matahari pagi itu warnanya apa? Kuning kemasan, ya kan? Hangat nggak? Hangat, ya. Nah itu yang cara kerja dan cara berpikirnya Baumgarten tuh seperti itu. Dia mencoba melihat experience penginderaan kita, kurang lebih seperti itu. Terus kalau misalnya kita melihat warna lain, gimana? Misalnya di situ ada warna yang namanya clay, gitu. Nah orang bisa mengasosiasikan itu macam-macam kan ya, sebetulnya warna clay itu. Apakah dia jadi teringat tanah? Apakah dia jadi teringat
manisnya coklat mungkin kalau dimakan. Ya nggak tahu. Tapi pokoknya masing-masing itu dianggap sebagai sebuah stimulus, ya kan? Di contoh modern, kalau saya pernah terkecoh, misalnya gini, saya pernah makan cookies lavender. Jadi lavender itu bisa dibikin jadi gula-gula sebetulnya. Terus dipres dengan icing sugar ditaruh di atas cookies. Jadi kue yang kamu makan warnanya ungu. Nah, pada saat itu saya tidak tahu bahwa cookies itu lavender sugar icingnya. Jadi kalau dimakan ya sebetulnya wangi lavender dan manis, udah gitu aja. Wangi lavender. Lavender itu kan nggak ada rasanya. Kalau kamu minum teh lavender misalnya, ya pahit aja gitu, seperti biasa. Rasanya seperti itu. Tapi saya terkecoh sempat. Karena sebelum kita makan makanan itu, ngelihat warna ungu, secara bawah sadar dan eh, apa secara instan, saya langsung terbayang anggur misalkan, rasa anggur. Jadi pas saya konsumsi, saya berpikir di pikiran saya gitu ya, saya menunggu rasa asam di mulut, tapi nggak muncul. Terus baru saya bingung kenapa tidak muncul rasa asam ini. Baru saya lihat packagingnya, oh lavender ternyata. Baru persepsi saya berubah. Nah, hal seperti itu kan secara nggak sengaja ya kita udah mulai mengasosiasikan sesuatu sebelum eh, rasanya itu muncul secara realistis di mulut kita. Gimana dengan mode lain? Misalkan pembacaan puisi. Jadi kita mendengar ada pembacaan puisi yang salah satu potongannya misalnya seperti ini nih. The soft windy breeze rustles the leaves. Jadi kalau diartiin ada angin yang lembut, dia berdesir dan membuat daun-daun bergerak. Nah, ketika kita internalisasikan ke penginderaan kita, kita bisa saja jadi mulai membayangkan rasa angin menyentuh kulit kita misalnya gitu. Terus kita juga bisa secara samar-samar membayangkan bagaimana daun berdesik di telinga kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu tuh. Kalau kita simulasikan apa yang Baumgarten coba bahas. Intinya itu, cuman maksudnya di belakang itu, di luar itu kalau kalian baca lagi mengenai bahasan Baumgarten ya akan jauh lebih kompleks dari ini. Tapi saya cuma ngambil satu hal yang bisa kita pakai ya untuk bahasan estetika kita. Gara-gara penginderaan dan batas cakupan keindahan menurut Baumgarten itu dari 5 indera kita, maka otomatis ada barang-barang di luar ini semua yang tidak bisa dijangkau sama penginderaan. Misalnya rasa takjub, rasa sublim, rasa teror. Tuh. Teror itu kan kita takut akan sesuatu tapi wujudnya belum muncul di depan kita. Beda dengan horor. Kalau horor langsung berada di depan kita dan kita takut dan kita kaget. Tapi teror itu sebuah rasa ketakutan yang tidak mengenakan. Jadi bayangin mungkin kamu lagi tidur, di bawah selimut kamu masuk kecoa atau masuk tikus. Yang mana dia lari-lari di dalam selimut dan kamu nggak bisa lihat gitu kan. Jadi kamu, wah ini di mana nih gitu. Nah kalau horor itu melihat langsung bendanya di depan kamu dan dia tidak bersembunyi, yaitu mungkin horor ya. Terus jijik. Ya jijik tentunya nanti ada objection kalau kita bahas di minggu-minggu yang lebih lanjut ya. Itu juga salah satu feedback perasaan ya dari manusia. Tapi anggaplah jijik yang kita lihat itu
contoh dari decorum, apa yang kita pernah bahas di Cicero di minggu-minggu sebelumnya, ya. Itu juga susah kan, maksudnya kita nggak bisa bilang pengalaman itu tuh di perasaan kita. Jijik mungkin kalau kamu pegang sesuatu yang lengket misalnya gitu ya, katakan ekornya ikan atau apa lendirnya ikan ya misalnya. Ada orang tertentu yang jijik kan ya dengan megang itu, tapi ada orang yang enggak. Tapi asosiasinya nggak selalu lari ke situ. Nah itu kan jadi agak repot karena dia relatif gitu, tidak selalu mayoritas orang rasain. Nah jadi udah mulai kerasa bahwa ada batasannya sebetulnya ya bahasannya Baumgarten itu. Jadi kalau kalian nanti ngerjain tugas atau kalian melihat bahasan-bahasan yang emosinya banyak dimunculkan lewat muka misalnya atau lewat apa ya, mungkin pakailah Descartes gitu ya. Tapi kalau seandainya kalian mau bahas mengenai skema warna yang dipakai di sebuah film, ya boleh coba pakai apa yang Baumgarten rumuskan ya modelnya. Tapi makna-makna dari warna dan lain sebagainya tentunya perlu dicari sendiri. Oke, berikutnya ada Immanuel Kant. Dan ini lagi-lagi masalah soal keputusan selera. Karena Baumgarten yang mencoba untuk mendirikan sebuah standar, maka pada zaman itu persis seperti justifikasinya orang-orang barok ya, yang orang-orang borjuisnya barok itu, mereka mencoba untuk mempertahankan. Cuman Immanuel Kant itu dia tidak semata-mata membahas demi justifikasi kelas, tapi dia memang tertarik untuk bereksplorasi tentang kenapa sesuatu itu dianggap indah. Jadi agak mirip bahasannya mungkin sama David Hume ya. Kant menyetujui seperti David Hume juga bahwa putusan selera adalah subjektif. Tapi seperti Hume dia juga sadar bahwa ada faktor universal, sesuatu yang bisa dianggap indah walaupun mungkin bukan keindahan yang absolut ya, mungkin istilahnya lebih universal gitu. Jadi banyak orang yang dikasih tunjuk gambar tertentu atau lukisan tertentu, maka kebanyakan orang akan bilang oh ya ini indah gitu. Nah, Kant itu dia membagi putusan selera keindahan atau beauty itu menjadi 4 faktor atau 4 mode ya. Ada kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas. Kita boleh coba lihat sekarang ya. Buku yang dipakai Immanuel Kant itu Critique of Judgment. Dan saya harus bilang Immanuel Kant itu susah bacanya, berat. Tapi jauh lebih berat Hegel karena ditulisnya dengan bahasa yang berat banget. Tapi dua-duanya sama susahnya kalau untuk dipelajarin. Ya mudah-mudahan bahan bacaan yang saya tinggalin lebih dituliskan dengan bahasa yang lebih mudah. Sebenarnya filsafat itu kadang-kadang tidak susah memahami konsepnya, cuman bahasanya yang jadi tembok yang lumayan tinggi untuk dipanjat. Oke, pertama kita ngomong tentang kuantitas di sini. Jadi saya bakal harus pakai contoh bunga ya, misalnya. Ada bunga biru, Blue Nemophila yang saya pakai di situ. Tapi masalah kuantitas itu kalau menurut Immanuel Kant itu masalah pamrih. Jadi lagi-lagi ini masalah disinterestedness ya. Ini satu ide yang dominan dan sering dipakai di minggu ke-4 dan ke-5 ini. Jadi kita bisa lihat ya ini akan recurring di 2 minggu ini. Tapi di minggu depan sih udah enggak. Soal pamrih dan kuantitas apa maksudnya? Jadi maksudnya gini, pemahaman konsep sih yang dimaksud di sini. Jadi kalau kita berada di satu ladang yang dimana ladang itu isinya bunga Blue Nemophila seperti yang ada di gambar,
Kalau kita menyurvei semua bunga itu, kan sebetulnya karakternya pasti beda-beda dari satu bunga ke bunga yang lain ya. Ada yang mungkin kelopaknya ukurannya lebih kecil, ada yang lebih gede, ada yang birunya lebih gelap, ada yang lebih muda, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, ada yang putik dalamnya jumlahnya nggak 5, misalkan gitu, cuma 4, apa cuma 3, apa lain sebagainya. Tapi dari hasil semua yang kita lihat itu, kita menemukan satu bentuk ya. Jadi ini agak mirip seperti blueprint ideal hakikat dari sebuah bentuk sebetulnya. Seperti bentuk idealnya Plato sih. Tapi konsep ya, dalam bentuk konsep, bukan idealisme dari bunga, bukan itu yang dicari. Dari hasil kita menyurvei kuantitas yang banyak, kita akan dapat sebuah ide akan bunga Blue Nemophila yang indah. Ketika kita udah menyurvei segitu banyak kuantitas bunga ini, atau sering kita melihat ya, misalkan kita jadi tukang jualan kembang nih, atau tukang kebun gitu, kita udah sering ngelihat bunga ini, tentunya kita akan tahu bunga Blue Nemophila yang tergolong kualitas bagus, karena kita sudah jadi seorang connoisseur atau seorang ahli ya, yang udah tahu cara membedakan, itu jadi paham karena kita sudah menyurvei banyak kuantitas. Kalau masih belum paham, saya coba ganti variabelnya. Kalian suka kopi, misalkan. Kalian sudah menyurvei banyak kopi varian Arabica, misalnya. Untuk mengetahui sesuatu kopi itu indah, bagus, enak apa tidak, kamu harus menyurvei dulu semuanya. Sudah tahu banyak variannya, ketika muncul satu varian baru yang katakan misalnya dia dikembangkan dari varian-varian Arabica yang lain misalkan ya, atau ditumbuhkan di daerah mana gitu dengan altitude seberapa, temperatur seperti apa, keasaman tanah seperti apa, maka rasanya katakanlah misalnya paling top dari semua gitu ya. Maka standar itu terjadi karena kamu sudah berhasil menyurvei. Entah bunga atau entah kopi tadi gitu. Tapi kurang lebih dia harus ada di satu kategori yang sama. Jadi kalau kamu baru pernah minum kopi Arabica misalkan, terus disuruh menilai kopi Arabica, ya ngaco dong ya gitu. Karena belum dapat konsepnya Arabica itu kayak apa. Asamnya seperti apa, rasa fruitynya seperti apa, di sangrainya kayak apa kan kita nggak tahu. Ya. Jadi yang menentukan sesuatu indah atau tidak menurut Kant adalah itu. Ketika kamu udah menyurvei, bisa nggak kamu bandingin? Nah kalau David Hume dia juga ngomong kan, sudah belum kamu menyurvei, kamu tahu tidak apa yang membuat dia bagus atau jelek ya. Jadi mirip, ada metode yang sama yang dipakai. Nah terus universalitas subjektif. Ini permasalahan yang tadi, jadi subjektif itu perasaan, betul memang. Tapi ada sesuatu yang membuat sesuatu yang subjektif itu universal. Mungkin kalau Hume, dia ngomong masalah nggak mungkin ada karya yang murni subjektif, bahwa ada orang yang dikasih nggak setuju gitu ya misalnya. Dia pakai contoh yang lalu itu epiknya Homer, misalnya tulisan syairnya Homer yang menceritakan tentang entah Iliad atau Odyssey misalnya. Karya tulis itu kalau ditunjukin ke orang-orang barat misalkan, yang terbiasa dengan cerita itu, ya akan dibilang bagus ya. Kita tentunya belum tentu bilang bagus karena kita nggak familiar sama cerita itu misalkan. Tapi dikasih Avengers mungkin ya kamu akan bilang bagus karena kamu familiar dengan ceritanya mungkin. Jadi universalitas subjektif itu permasalahan karya yang ketika ditunjukin ke orang akan langsung dianggap bagus. Nah ini kualitas, lagi-lagi sebetulnya kembali ke kualitas sekunder. Benda yang dibilang langsung menyerang gitu, atau lukisan-lukisan yang mimetik sifatnya. Kira-kira gitu.
Dari dua gambar yang saya taruh, apakah ada dari kalian yang bilang itu tidak indah? Gitu ya. Bukan kualitas fotografinya ya, maksudnya saya ngomongin pemandangannya. Jadi ada hamparan ladang rumput di situ, terus udah gitu ada matahari yang sedang naik atau terbenam misalkan. Bukan kualitas fotonya lagi-lagi. Kamu bisa aja bilang bahwa framingnya salah tuh, foto yang di kanan kakinya kepotong terlalu deket misalkan. Kita bisa ngomongin gitu. Cuman yang dimaksud adalah sekarang mataharinya ya, dan keadaan dua orang itu ada di situ secara romantik gitu, maksudnya secara romantis. Susah untuk kita bilang bahwa itu jelek, ya kan? Jadi ada sebuah universalitas subjektif pada ujungnya. Jadi subjektif tapi dia universal, banyak orang akan menyukainya, gitu ya. Kalau kamu ada yang nggak suka dengan pemandangan ini, ya artinya mungkin asosiasinya salah dengan benda itu. Misalkan gini, bisa aja misalkan ada pengalaman pahit yang dialami seseorang, misalkan siapa ya, kehilangan siapa yang paling dicintai dia ketika matahari terbenam. Misalnya gitu. Setiap kali dia ngelihat matahari terbenam, dia traumatis. Maka asosiasinya salah. Ya, tapi itu udah permasalahan lain. Itu udah memasukkan makna ke sesuatu yang mungkin nggak ada hubungannya secara direct gitu ya. Tapi secara personal sih sah-sah aja sih. Terus yang ketiga adalah purposiveness without purpose. Tuh, ini lagi-lagi berputar di ide disinterestedness sebetulnya tanpa pamrih. Jadi apa yang dimaksud dengan purposiveness without purpose? Jadi dia bertujuan tanpa tujuan gitu, berada tanpa tujuan, seolah-olah gitu. Kayak nggak masuk akal kalau didengar. Tapi gini, kalau kalian lihat gambar yang ada di sebelah kanan, cangkir dengan motif seperti marmer itu, dengan ada apa ya, urat-urat emas seperti itu misalnya, mampu nggak sih kita menikmati cangkir itu hanya dari kombinasi warnanya tanpa melihat cangkirnya sendiri? Kalau saya biasanya kita masuklah ke toko seperti apa ya, misalnya Informa atau Ace Hardware gitu ya kadang-kadang, atau IKEA. Cara mereka menaruh, mendisplay benda-benda itu di ruang untuk showcase itu sudah diatur sedemikian rupa supaya kita melihat keindahan dari kombinasi warnanya atau apanya gitu ya. Dan belum tentu kita tertuju ke fungsinya aja. Pernah nggak kalian masuk ke toko-toko tadi, salah satu toko tadi ya misalnya ya, mau IKEA mau apa, dan tiba-tiba kepengen aja beli mug atau beli gelas itu. Padahal di rumah gelas dan mug banyak, ya kan? Jadi kalian lihat bilang, ih desainnya lucu, warnanya bagus, tertarik kan tuh jadinya. Nah yang kalian alamin itu mungkin ya indah karena dia indah aja gitu. Purposiveness without purpose. Jadi betul-betul dinikmati karena dia bagus, bukan karena dia cangkir. Nah, lain orang yang masuk dengan sudut pandang, saya lagi butuh cangkir nih. Saya mau cari cangkir, dan ngelihat cangkir yang tiba-tiba, oh, warnanya begini, bagus. Maka, dia berpamrih dulu, baru dia memilih. Nah, tapi menurut Immanuel Kant, itu nggak benar. Itu tidak membuat sesuatu menjadi indah. Kamu harus terpikat dulu, dan hanya bisa melihat daya tarik dari pikatan tanpa pamrihnya, baru kita bisa secara objektif menyatakan itu indah gitu ya. Karena bisa aja kan cangkir ada yang didesain dengan baik dan ada yang tidak, atau polos-polos aja gitu. Cangkir putih polos masih fungsional kan, masih bagus, masih bisa dipakai minum selama dia nggak bocor, dipegangnya enak, ergonominya bagus gitu, ya nggak apa-apa. Tapi dia belum tentu indah. Dia fungsional, dia belum tentu indah. Kan jadi gitu.
Nah, eh, dari kombinasi itu semua terus ada modalitas atau kepuasan niscaya kalau kata Immanuel Kant. Jadi ketika kita melihat sesuatu, dia bilang gunakanlah akal sehat atau common sense, dia bilang ya. Atau kalau di bahasa Latinnya sensus communis, dibilangnya gitu. Jadi common sense, ya kan? Yang dia maksud sebagai sensus communis itu apa? Maksudnya, jadi kalau kita seperti tadi ya, kita menggunakan disinterestedness dalam melihat, kita mempertimbangkan juga aras konsep. Jadi seperti yang tadi kita udah nyurvei ya. Jadi katakan misalnya kasusnya kamu udah ada di IKEA, udah ngelihat cangkir, kamu sudah terpikat dengan purposiveness without purpose-nya, dan kamu sudah pernah menyurvei banyak bentuk cangkir. Dan kamu masuk pada sebuah judgment atau sebuah keputusan bahwa cangkir ini didesain dengan baik, warnanya unik dan lucu dan saya suka. Dan bentuk cangkirnya misalnya jauh lebih ergonomis dari yang lain, belum pernah ada yang bikin seergonomis itu, dan secara kegunaan, secara konsep umum dari mug, dari cangkir, memenuhi kriterianya sebagai cangkir yang bagus misalnya. Ya udah, ketika itu tercapai secara konsep centang, secara desain atau well design, secara visual centang, ya sudah, good art atau good object atau good mark jadinya gitu. Nah, maka ketika dua-dua itu tercapai, maka kita mencapai sebuah kepuasan niscaya menurut Kant. Itu seperti itu ya. Nah, dari itu tadi semuanya adalah cara sebuah model judgment dari Immanuel Kant untuk menentukan sebuah karya itu bagus atau enggak. Gunanya apa? Konsep tadi ditunjukin ya, membantu kalian untuk ketika kalian mendesain sesuatu nanti ya kalian boleh menggunakan konsep Immanuel Kant tadi ya, yang dia udah pakai itu untuk menentukan kalau kamu sedang bikin apa, website misalkan gitu ya. Apakah dia well design? Kan ditanyanya gitu. Apakah saya sudah cukup menyurvei website-website yang lain? Jadi kita tahu kan apa yang kita kejar di situ. Kira-kira gitulah. Jadi panduannya secara estetika adalah mencari keputusan tadi tuh. Apakah orang lain yang melihat tuh kira-kira experience-nya bisa membuat mereka merasa itu indah gitu ya. Nah, di luar dari model itu ada dikotomi antara sesuatu yang indah dan sesuatu yang sublim. Di sini saya color coding terus karena label ini saya mencoba untuk tempelkan ke kualitas tertentu. Jadi sesuatu yang indah atau beautiful versus sesuatu yang sublim atau sublime. Yang indah warna biru, yang sublim warna hijau, ya. Jadi di bawah di poin kedua kita langsung lihat sesuatu yang sifatnya pengamatan, keindahan yang datang dari pengamatan itu sifatnya bisa beautiful. Tapi sesuatu yang merasuk dia sublim. Kalau di dalam bentuk dewa, seorang figur dewa, representasinya adalah Apollo sebagai sesuatu yang beautiful, Dionysius sebagai sesuatu yang sublim. Nah, apa maksudnya? Maksudnya gini, ide ini juga nanti akan dipakai oleh Friedrich Nietzsche. Jadi kalau nanti misalnya saya sebut lagi gitu ya, kualitas Apollonian atau Dionysian itu ya jangan aneh karena Immanuel Kant dan Nietzsche dua-duanya menggunakan dikotomi yang sama.
Pertama kita coba bahas dulu kalau kalian belum tahu karakter dari dua dewa ini. Apollo itu seseorang yang tenang, pemikir. Kalau misalnya dia perang, ya mungkin dia akan berada di belakang kendali strategi gitu ya. Kalau disuruh pilih alat perang, mungkin dia akan pilih panah gitu misalkan. Sedangkan Dionysius itu dewa kemabukan dan pesta pora dan hedonisme. Kerjanya pesta, main cewek, minum anggur sampai mabok, menikmati hidup gitu. Jadi kalau kita lihat dua kualitas itu, ya lagi-lagi sisi rasio dan sisi emosi, kualitas primer dan kualitas sekunder. Kembali lagi ke jalur itu. Apollo itu kalau dalam bentuk kesenian, patung, lukisan. Kalau saya mau tambahin lagi ke sekarang, karya MCVD kalian. Kira-kira gitu. Dionysian, kalau menurut Kant, musik. Musik itu susah ditolak. Langsung ngena ke kita. Apapun itu genre-nya gitu ya. Jadi lebih bisa mendobrak masuk daripada patung, daripada lukisan sebetulnya. Terus kualitasnya adalah epic kalau untuk Apollo. Ya bayangin lagi ya seperti tulisan-tulisannya Homer misalnya. Syair yang gede, diperhitungkan stansanya, terus diperhitungkan dengan benar, rimanya misalkan, pengulangan di akhir kalimat itu ya. Terus Dionysian tragedi. Ya. Jadi balik lagi kayak Plato sama Aristoteles sebetulnya agak mirip gitu ya. Dionysian juga tragedi, ya orang nangis gitu kan. Sesuatu yang emosional itu kan susah ditolak ya kan. Memabukkan juga kan ya. Terus Apollo sesuatu yang beautiful katanya, indah. Sebetulnya Immanuel Kant itu kalau dia ngomongin masalah beautiful atau sublime, dia ngomongin masalah ya tadi kalau misalnya kita ngelihat sesuatu yang ada di alam, bentuk-bentuk yang ada di alam ya, kembang atau apa, lebah misalkan, jadi indah aja. Tapi kalau udah ngomongin sesuatu yang tinggi sampai gede banget, batu apa ya, katakan satu bongkah batu yang gede sekali sampai kita ngelihatnya juga ngeri, atau sebuah gunung yang tinggi banget, atau kita berada di atas jurang ngelihat ke bawah gitu ya, itu kan jadi sublim gitu. Nah itu tidak bisa dilawan kualitas-kualitas seperti itu tuh ya. Apollo, kalau kita mau memahami kualitas karya yang Apollonian, ya kamu butuh duduk, lihat, tenang, mikir. Kalau Dionysian nggak usah, nonton aja tuh drakor, kalau kamu nangis ya udah mabuk kan. Gitu Dionysian. Jadi dia memang emosional ceritanya ya, langsung berdampak. Nah itulah dua kualitas ini. Jadi dia berkenaan dengan memang kualitas primer sekunder. Nah kenapa konsep ini berulang? Karena ya sebetulnya mereka juga saling baca karya satu sama lain ya kan. Immanuel Kant misalnya tidak mungkin dia tidak baca Plato dan apa, bahkan dia terlatih sekali di apa, ilmu filosofi klasik. Jadi memang dia paham bener di benda-benda seperti ini gitu ya. Nah ini nanti kita bakal coba bahas di kelas soal kelas activity ini. Bisa kerasa nggak yang mana yang lebih emosional, yang mana yang enggak. Immanuel Kant juga ngomongin masalah estetika di fine art dan craft. Jadi kalau menurut Kant itu ada fine art atau seni murni, atau dia nyebutnya sih sebagai liberal arts ya. Itu adalah proses pembuatan karya tanpa pamrih katanya. Jadi karya seni itu kalau dibuat oleh si senimannya, dia menikmati proses pembuatannya. Ketika dia selesai, karya itu bisa dinikmati keindahannya dengan berdiri sendiri.
Jadi nggak butuh fungsi, ya kan? Lukisan Mona Lisa bisa dipakai sebagai tudung? Nggak seharusnya. Dan nggak mungkin kalau misalnya dipakai tudung untuk pas lagi di tengah hujan, dijadiin payung misalnya, ya rusak lukisannya. Kan nggak pada fungsinya. Apakah bisa dijadiin meja makan? Ya jebol, sama aja juga nggak bisa gitu kan. Jadi fungsinya tuh bukan fungsi pamrih ya. Betul-betul yang dia digantung, dilihat, dirasakan keindahannya, udah. Terlepas dari kamu menemukan sesuatu yang berguna atau tidak di situ, ya itulah seni murni, gitu kan. Gimana dengan craft? Craft itu ya karya berpamrih, desain berpamrih, seni berpamrih. Ya, jadi kalau seandainya Mona Lisa sudah kita buat menjadi gantungan kunci misalkan, kamu ke Paris, kunjungin Museum Louvre, terus kamu beli merchandise dari mereka, gantungan kunci Mona Lisa. Ketika dipakai gantungan kunci Mona Lisa itu, kamu menggunakan itu sebagai legitimasi bahwa kamu udah pernah ke Paris misalkan. Berpamrih dong, gitu kan. Dia indah karena kamu bisa nyombong. Udah pernah ke situ. Ya mungkin padahal made in China juga sih gantungan kuncinya ya. Tapi anyway, ada fungsinya gitu kan. Digantung ke kunci karena ya membuat lebih indah aja gitu kan. Ada embel-embel gantungannya. Tapi tidak bisa seninya dipakai untuk berkontemplasi ya kan. Mungkin gitu kita berdiam diri lama-lama ngeliatin gantungan kunci dan kembali untuk menikmati keindahan seperti kita ngeliat lukisan Mona Lisa-nya yang asli gitu. Kayaknya aneh ya gitu. Nah, maka gara-gara tadi dikotomi dua itu antara fine art dan craft itu, maka ada otonomi keindahan di sini. Otonomi keindahan maksudnya jadi ternyata seni itu bisa berdiri sendiri tanpa dibutuhkan fungsi. Nah, inilah anak yang dilahirkan dari prinsip berpikir tanpa pamrih di seni. Disinterestedness itu anaknya otonomi keindahan. Jadi secara otonom dia bisa hidup sendiri tanpa punya fungsi dan selama itu indah peduli amat. Gitu. Nah, ini nanti akan berlanjut ke pemikiran art for art's sake. Jadi seni untuk dirinya sendiri. Seni demi seni. Nggak peduli, nggak ada fungsi. Kalau kalian inget di Western Art Review mungkin kita ngomongin tentang seni yang abstrak, modernisme ya. Itu art for art's sake jadinya. Dan Apollonian pula. Jadi kamu jangan coba bilang bahwa orang bisa nangis-nangis ngelihat itu. Nggak semua orang begitu gitu kan. Memang tidak dibuat untuk itu. Jadi art for art's sake memang ya untuk dirinya sendiri gitu. Peduli amat fungsinya apa. Nah, pemikiran ini nanti akan dilanjutkan sama gerakan yang namanya aestheticism. Di minggu depan ya. Kita bahas di minggu depan. Jadi kebalik nanti. Bukan lagi art imitating life. Jadi seni itu kan meniru hidup katanya. Kalau berdasarkan idealismenya Plato. Mimesis kan. Mimesis itu meniru bentuk. Tapi ya pasti ada idealisme yang dikejar ya. Cuman dia meniru. Demi meniru aja gitu. Art imitating life. Tapi art for art saya kebalik. Jadi life imitating art, malah justru hidup yang meniru seni katanya, dibilangnya gitu. Jadi orang-orangnya nanti ya urusan-urusannya seperti Oscar Wilde nanti di situ. Kita bisa lihat gimana dia dalam hidupnya juga ya selama itu indah dan menarik untuk saya, ya saya lakuin gitu. Cara bajunya gitu kan nanti kelihatan ya di situ. Nah, untuk masuk ke periode selanjutnya, kita masuk ke periode romantik jadinya ya. Periode romantik itu diwarnai dari kekecewaan. Itu yang kita pernah bahas di Western Art Review. Kalian tentunya udah tahu dan mungkin perlu diingetin lagi aja. Bahwa di periode romantik itu
ada sebuah kekesalan atau kekecewaan terhadap rasionalisme berpikir yang berlebih sebetulnya ya. Jadi muncullah kapitalisme berlebih, kita udah lihat di minggu lalu. Terus industrialisasi berlebih gitu kan. Revolusi Prancis yang gagal di situ. Jadi perlawanan-perlawanan manusia untuk memperjuangkan diri saya perlu dilihat nih gitu. Jadi saya tidak diperbudak oleh teknologi mesin misalnya. Nah, maka gara-gara untuk mereka lari dari itu, mereka kembali ke sesuatu yang rohani. Saya garis bawahin roh. Rohani itu sebetulnya kata sifat ya jadinya, yang mengandung roh atau pada dimensi roh gitu, atau secara roh gitu ya. Tapi roh di sini tidak bisa diartikan sebagai roh yang mistis banget, tapi kalau untuk Hegel nanti kita bisa lihat roh ini dalam artian semangat, spirit, dorongan. Bisa religius dalam artian ya religius apa yang internal di dalam diri kita gitu. Jadi bukan kembali lagi jadi ngomongin apa Kristen-Kristenan gitu atau dewa-dewi Olympus misalkan, bukan itu. Nah, orang yang pertama kali bilang atau mencetuskan ide atau mencatat setidaknya bahwa kita harus kembali ke alam, katanya. Nah, itu adalah pendapatnya Jean-Jacques Rousseau. Ini orang Prancis bacanya gitu, Rousseau, cuman ya dibacanya belakangnya gitu aja. Dia nyebut tentang itu istilah retour à la nature. Jadi kembali ke alam kalau menurut dia sih. Nah, Rousseau tuh mencoba membuktikan lewat tulisannya di Discourse on Arts and Science. Ini kira-kira ya. Dia bilang, ilmu pengetahuan, seni yang itu, yang klasik itu, yang Apollonian itu, dan kebudayaan di era pencerahan malah membuat etis manusia menjadi terlampau dekaden, katanya ya. Jadi dia melihat tendensi seni yang digunakan untuk kekayaan, yang digunakan untuk pokoknya bergerak pada satu pihak yang sama, yaitu kekayaan, kapitalisme, terus rasio berlebih gitu ya. Itu jadi tidak manusiawi kalau menurut dia. Jadi dia malah mencoba untuk bilang bahwa ekspresi seni yang berlandaskan kecanggihan pikir atau rasio atau Apollo tadi justru malah dianggap menghambat atau tidak tulus lagi. Gitu. Nah, jadi lantas Rousseau nilai estetika yang dia turunkan untuk romantisisme adalah bahwa kelugasan dan kesederhanaan ekspresi pikiran yang tidak teracuni oleh sistem berpikir, dalam tanda kurung ya, ilmu lukis klasik, adalah yang paling privat, jujur, dan tulus. Jadi ini berat ke kualitas sekunder sebetulnya. Ya. Dan itu kenapa konsep ini disebut privatisasi seni. Karena orang yang melihatnya berat pada kualitas sekunder. Kualitas sekundernya dianggap stimulus dari kualitas sekunder lukisan-lukisan yang ada di era romantis itu dianggap sesuatu yang jujur gitu, tulus dan privat, bisa langsung menyerang masuk ke dalam karena dia sifatnya Dionysius ya. Buat kalian yang bingung dekaden itu artinya apa? Artinya hedonisme yang memuaskan diri berlebih ya. Di situ. Jadi makanya sesuatu yang romantis buat Rousseau itu gampang untuk menggerakkan orang. Nah, sampel-sampelnya kan kita bisa lihat ya bahwa proporsi manusianya bisa lebih kecil. Kalau seandainya ada alat-alat yang dibikin oleh manusia, biasanya dia dikuasai kembali oleh alam gitu. Proporsi ombaknya lebih gede daripada kapal yang dijungkirkan sama dia misalnya. Tebingnya jauh lebih gede, lebih tinggi, dan lebih mengancam daripada manusianya. Kira-kira gitu. Jadi dia masuk ke sesuatu yang hebat, megah, dan besar.
ya. Immanuel Kant pun sebetulnya sesuatu yang sublim dia udah bilang sebagai sesuatu yang ukurannya besar. Jadi kita jadi menakutkan gitu ya untuk kita ya, secara proporsi gitu. Tapi dia ngomongnya proporsi sih. Kalau kita ketemu Edmund Burke nanti baru kita ketemu akan sesuatu yang sublim dari artian dia. Jadi sepanjang ini kita udah menemukan siapa tuh yang ngomongin sublim? Coba kita ingat lagi. Kita udah ketemu Cassius Longinus di awal tentang sublim, sesuatu yang berasal dari karya literatur kalau menurut Longinus, ya kan? Dipergunakan untuk keperluan politis misalnya. Contohnya lagi itu di Julius Caesar ya. Gimana dia ditunjukin megah. Orang ngelihat dia tuh jadi kayak pemimpin yang luar biasa karismatik lah ya, kira-kira gitu. Jadi auranya lebih besar dari dirinya sendiri. Terus kita ngelihat sublim juga di Immanuel Kant. Dia nyebut juga. Nah, berikutnya nanti kita akan lihat Edmund Burke. Tapi sebelum ke Edmund Burke, kita coba lihat dulu Hegel di sini ya. Jadi Hegel itu sebetulnya walaupun dia seorang rasionalis, jadi dia juga berpikir dan dia juga sebetulnya lumayan condong ke, bukan condong ya, dia menguasai sih sebetulnya. Jadi seni-seni yang klasik Yunani itu juga dia menguasai. Tapi dari situ dia berpikir tentang konsep roh tadi ya. Jadi waktu masuk ke era romantis kan tadi saya bilang kita kembali ke sesuatu yang rohani. Nah, di sini jadi muncul banget dari Hegel sebagai suatu kualitas keindahan. Dia nyebut bahwa segala sesuatu yang dibikin itu sebetulnya ada dorongan. Ada semangatnya, ada dorongan berkaryanya, dan ada pikiran dari si senimannya yang compelling dia untuk berkarya gitu, yang membuat dia untuk berkarya. Jadi ketika kita melihat karya romantis misalnya ya dorongannya adalah si zeitgeist itu. Jadi semangat zamannya adalah tadi ya gagalnya revolusi Perancis, kapitalisme berlebih lewat industrialisasi itu, maka orang-orang terdorong untuk membuat karya yang melawan kemutahiran rasio tadi itu yang dibilang oleh Jean-Jacques Rousseau di situ. Nah, jadi konsep zeitgeist itu yang kita udah obrolin dari semester pertama bahkan itu di sini gitu. Asal mula pemikirannya ya. Jadi kalau Hegel dipertanyakan apa yang bikin indah, dia mungkin akan nanya rohnya apa, dorongannya apa, karya itu. Ya, kalau kita nonton film Joker, misalnya, Joker yang terakhir yang diperanin Joaquin Phoenix itu, mungkin kita bakal membaca rohnya dari film itu adalah keinginan untuk terbebas dari standar yang ditentukan oleh masyarakat, tekanan yang ditentukan oleh masyarakat, stigma yang diberikan oleh masyarakat, gitu. Jadi bahwa berontak sebagai sumber kebebasan itu indah gitu. Ya mungkin itu dorongannya ya jadinya ya di belakang dari karya film itu. Nah, itulah yang menjadi penting dalam pembacaan film karena lagi-lagi masalah spirit, geist. Dan pasti spirit ini tidak terlepas dari zeitgeist itu. Jadi kalau kita bikin karya, dia merespon zaman kan sebetulnya. Ya sebuah karya bisa sih tidak merespon zaman juga bisa. Cuman karya yang bagus ya biasanya dia merespon zaman kan jadinya. Seperti itu.
Kalau masih bingung, kita coba bahas konsep roh ini. Kita coba lihat dari sudut pandang yang agak beda ya. Jadi bukan hanya karya, tapi kita ngomongin tentang roh sebagai pendorong sesuatu. Misalnya, kalian kenal BTS, sekarang K-pop lagi gila-gilanya, Korean Wave lagi gila-gilanya. Itu zeitgeist. Para ARMY yang jumlahnya sebegitu besar, dia didorong oleh zeitgeist tadi, atau Korean Wave ya kalau zeitgeist. Tapi yang utama yang menjadi dorongan mereka adalah mungkin si BTS-nya sendiri, si grup BTS-nya itu. Dia mewakili ide apa, dan karena dia mewakili ide itu, dia punya sebuah kesatuan roh itu. Jadi yang mendorong orang-orang. Karena nggak mungkin para ARMY itu bisa akur berada di satu tempat kalau dia tidak didorong oleh satu kesamaan. Apapun itu kesamaannya. Maka di situ saya harus pakai je ne sais quoi, karena saya nggak tahu, saya bukan ARMY. Saya nggak suka K-pop. Saya nggak bisa bilang. Tapi ada sesuatu yang kalau misalnya kalian ARMY ya, ada sesuatu yang bikin kalian rela mengantri di depan McDonald's untuk beli BTS meal. Itu roh. Roh bermain di situ. Kamu rela mengantri BTS meal karena dengan beli BTS meal kamu menyatakan diri untuk mendukung pandangan ideologinya BTS misalkan gitu. Ya kan ideologinya kan sesuatu yang dia tunjukkan ya, kayak misalnya dia hadir di PBB lah gitu, menyampaikan pidato dan lain sebagainya, menyampaikan pesannya. Itu ideologi kan gitu. Ya roh itu yang menggerakkan orang sebanyak itu gitu, benar-benar untuk bergerak dengan satu irama, satu jiwa, satu roh yang sama, satu semangat yang sama. Contoh yang lebih gampang lagi mungkin gini. Kalau sampai misalkan Indonesia perang dengan satu negara X misalnya, mau Amerika kayak, mau Jepang kayak, mau Cina, mau apa, sebagai tentara, kalau seandainya sampai kita harus turun dan ikut berperang, kita akan didorong oleh roh untuk melindungi negeri misalnya. Maka melindungi negeri sebagai semangat itu pendorong kita. Ya. Pendukungnya apa ya? Misalnya ada satu, misalnya gini aja yang gampang. Pak Jokowi itu pengikutnya banyak gitu misalnya ya. Pengikut ini didorong oleh satu visi ya kan? Jadi seperti ideologi itu BTS. Nah, itu didorong karena orang-orang ini punya semangat untuk mendukung kinerjanya Pak Jokowi misalkan. Maka Jokowers itu didorong oleh sebuah roh tertentu. Ya, apapun itu rohnya, maksudnya saya nggak tahu. Cuman ya dari ideologi, sudut pandang, keberpihakan itu roh gitu maksudnya di situ. Ya. Terus romantisisme tentunya rohnya adalah tadi dia beralih ke sesuatu yang rohani, mencoba mencari merasakan kehadiran gaib dari kekuatan alam sublim, kepuitisan sebuah lukisan misalnya ya. Jadi seperti itulah konsep roh. Ada banyak hal lain yang diomongin Hegel, tapi saya nggak mau bahas ke situ karena nanti jadi kemana-mana dan saya juga nggak ngafalin satu-satu. Nah, untuk pertama kalinya gara-gara Hegel merasa roh itu beda dengan kualitas sekunder ya jadinya. Roh itu udah dorongan. Kalau kualitas sekunder kan bisa nggak kita merasa terpancing secara emosi ya. Karena Hegel merasa bahwa dia sudah menemukan roh, satu zat atau elemen atau aspek atau apa dari karya seni, maka dia bilang ya udah, kita udah ketemu, lantas apa lagi yang dicari dari seni menurut dia.
maka dia menyatakan seni sudah mati. Jadi mati dalam artian bukan berhenti dibikin, tapi ya apalagi yang mau dicari. Udah tidak ada yang bisa bikin lebih dari ini gitu. Nah dia merasa seperti itu. Ya kedengarannya kayak sombong ya. Cuman maksudnya gini, ketika kita udah menemukan kualitas primer dan sekunder, kita udah tahu, terus kita menemukan roh di dalam sebuah karya. Hegel langsung berpikir, kalau seandainya ada patung Yunani yang masih hadir di depan kita saat ini, pada zaman dia misalkan, di abad ke berapa? 18 itu, dia akan berpikir orang tidak akan lagi bersujud dan menyembah. Makanya gambar itu saya silang di bawah. Karena ketika orang menyadari roh dari sebuah karya, maka orang tertuju bukan pada kehadiran dewa di dalam patung itu. Nah ini tentunya beda. Kalau kita kembali ke Plato dengan cara berpikir mimetiknya dan idealismenya, ketika kita bikin sebuah patung mirip sekali, misalkan pada model idealnya secara mimetik, mereka merasa pada zaman dulu bahwa si dewa atau dewi itu bisa hadir, kualitas dewa dan dewi itu yang ideal itu bisa hadir di dalam patungnya, dan seolah-olah dia hadir di depan kita. Jadi otomatis kalau kita berada di depan patungnya, maka tidak aneh orang-orang di zaman dulu menyembah kalau pikiran dia. Ya walaupun kalau mau dibahas lebih lanjut, ada juga sih di patung Aphrodite yang sampai terangsang dan ya melakukan hal-hal itu yang tidak senonoh itu. Ada. Karena tadi itu ya, maksudnya berpikir bahwa ya memang dirasa bahwa hadir memang di situ gitu loh. Tapi ketika kita udah tahu roh, kata Hegel, ya kita tidak lagi tertuju bahwa ini kehadiran dewa dan dewi. Kita malah menyadari bahwa patung ini misalkan dibikin oleh senimannya. Maka karyanya hanya representasi dari roh senimannya. Mungkin malah yang seharusnya kita kagumi ya senimannya, bukan karya patungnya gitu kan. Ya jadi di situ ada perbedaan ya. Dan ini memang salah satu ide yang bisa dibilang lumayan original lah pada masanya Hegel itu ya, jadi spirit itu. Geist itu dia jadi penting di sini ya. Nah, melanjutkan bahasan kita tentang sublim, kita sekarang melihat Edmund Burke mengenai sesuatu yang sublim menurut dia dan teror estetis katanya. Tuh, teror, ingat ya. Jadi itu sebabnya kenapa waktu kita bahas dulu di Western Art Review bahasan tentang sesuatu karya romantik itu mengandung ada rasa takut, ada rasa bukan takut ya, segan mungkin, segan pada alam, pada kekuasaan yang lebih besar dari kita. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, menurut Edmund Burke yang ada di pusat atau pusaran utama dari karya seni romantis adalah ide sublim menurut dia. Dia menjelaskan ini lewat pain dan pleasure kalau menurut dia. Jadi rasa sakit dan kenikmatan itu. Nah, terus dia membagi lagi keindahan dan sublim menjadi dua kualitas yang terpisah di sini. Sesuatu yang sublim itu sebagai sebuah teror menurut dia. Jadi teror akan kekuatan, kekokohan, rasa segan, terancam, ukuran besar juga bisa ya. Itu kualitas yang udah dibahas sama Immanuel Kant. Terus kalau keindahan sendiri menurut Edmund Burke adalah, ini juga mirip sebetulnya bahasannya sama apa yang dipaparkan sama Immanuel Kant ya. Jadi dia bilang bahwa keindahan itu sesuatu yang murni, sesuatu yang ringkih, sesuatu yang lembut, sesuatu yang kecil. Jadi kalau kamu ingat contoh tadi itu yang bunga-bunga biru itu, ya mungkin untuk Edmund Burke dia akan bilang bahwa itu sesuatu yang indah. Seperti itu. Dan sublim adalah sesuatu yang kayak tebing yang tinggi banget,
atau ombak yang ukurannya mungkin sampai 5 meter gitu ya kalau ada. Kira-kira itu. Dan pada pendahulunya sesuatu yang sublim itu kan jadi nggak bisa dijelasin ya kalau menurut mereka. Ya maka teror itu termasuk ke tadi je ne sais quoi jadinya lagi-lagi. Nah, keindahan menurut Edmund Burke kira-kira adalah secara umum ya. Secara umum adalah sesuatu yang ringan, kecil, delicate, ringkih. Tapi memiliki kelemah lembutan. Jadi kalau kita lihat figur-figur anak-anak hewan gitu itu biasanya juga kan lucu-lucu ya di situ. Jadi dia kecil, dia biasanya halus, dia biasa ringkih gitu. Nah itu menimbulkan itu semua tuh. Terus kembang-kembang ya yang kecil, yang warna-warni itu juga buat dia sesuatu itu indah. Penari balet yang gerakannya betul-betul elegan, terus udah gitu halus gitu ya. Itu bisa dianggap sesuatu yang indah jadinya juga. Sedangkan sublim ini bakal kita bahas di kelas, cuman anyway ada banyak spektrum bagaimana sesuatu bisa sampai ke sesuatu yang sublim. Teror, tentunya tadi satu udah dia bahas ya mengenai teror. Mungkin ini akan kelihatan banget di gambar yang paling kanan bawah. Bayangin ada di laut, nggak bisa tahu apa yang ada di bawah kita, tiba-tiba ya mungkin ada hiu atau ada apa yang benda yang gede banget gitu kan ya, teror ya, kita nggak bisa tahu ada di mana. Terus kekaburan atau obscurity, di situ juga kita bisa ngomongin tentang kalau terlalu besar, bukan terlalu besar, terlalu gelap, kita nggak bisa lihat misalnya ya, di film horor misalkan, nggak jelas tuh kan tokoh-tokohnya itu, tokoh hantunya maksudnya yang menebar teror itu kan menjadi menakutkan juga gitu karena kita tidak bisa make out apa yang ada di luar sana atau kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di luar sana. Mau itu misalkan kamu keluar dari satu rumah yang ada di tengah hutan gitu ya. Kamu cuma bisa lihatnya satu pohon di depan kamu. Padahal banyak pohon di belakangnya. Obscure kan gitu jadinya ya. Kekuatan. Gambar yang kanan atas mungkin. Lihat satu lighthouse yang berdiri di atas batu karang dan dia dihempas sama ombak sebegitu besar. Teror dong gitu ya. Kalau kita dihampas begitu ya mati kita, udah habis. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Kehampaan juga bisa. Kehampaan dan keluasan mungkin itu satu hal. Hampa dalam artian kalau di seni fotografi misalkan kita ngomongin tentang karya yang negatif space-nya astaga gitu. Bener-bener astaga kemana-mana. Gede sekali. Hampa kan jadinya, kosong. Keluasan, sesuatu yang luas banget. Kita berada di satu laut lepas, kita kecil banget di situ dan kita menyadari bahwa kita nggak ada apa-apanya. Terlalu luas, ya kan? Maka dia berkaitan juga dengan ketakhinggaan. Bayangin ada di atas gedung, ngelihat ke bawah, dan ujung kotanya nggak kelihatan sama kamu. Kebayangnya kayak itu tidak terhingga. Sublim gitu. Berdiri di atas bukit, di bawah ada hamparan padang rumput yang hijau banget dan gak kelihatan ada habisnya. Sublim juga gitu. Kegelapan sama kayak tadi tuh, kekaburan, mirip-mirip itu ya. Nah itu semua label tuh, dan itu rasa yang menurut mereka jadi estetik apa tidak, indah atau tidak, itu nilai-nilainya ada di situ ya. Jadi pastiin ketika kalian menggunakan konsep ini, sublim misalnya, pastiin bahwa
dia mengandung hal serupa. Apakah ada ketahinggaan, apakah ada perbandingan rasio ukuran yang gede banget misalnya, sampai dia jadi mengerikan. Nah, itu baru kita bisa ngomong tentang sesuatu yang sublim. Tapi kesubliman itu tidak berhenti di situ aja. Jadi Edmund Burke juga ngomongin ada kesubliman dalam istilah revolusi. Nah, dia pada zaman-zamannya Edmund Burke ini dia menyaksikan dari Inggris, dia orang Inggris, tapi dia menyaksikan bagaimana di Perancis terjadi revolusi gitu. Nah, ini revolusi yang kan ada beberapa jilid ya memang revolusi di Perancis itu. Nah, dia merasa bahwa ada sublim yang jadi menakutkan tuh ketika dia mungkin melihat dari sudut pandang dia diem di dalam ruangan dan mungkin dia takut menghadapi massa yang besar atau gimana gitu ya. Jadi tadi kita udah ngomongin massa dalam konsep rohnya Hegel ya kan. Bayangin kalian ada di satu gedung melihat ke bawah dan tiba-tiba ada massa yang udah berkumpul, marah, dan mencoba menyampaikan tuntutannya misalnya gitu. Ngeri nggak? Saya yakin kalian mungkin pernah lihat ya, di jalanan ada protes buruh atau demonstrasi buruh tuh seperti biasa. Lagi kena macet misalkan. Bayangkan bagaimana orang segitu banyak dengan atribut yang sama, bawa-bawa bendera, gerung-gerung motor, pergi ke satu tempat gitu ya. Dia berkonvoi untuk pergi ke satu tempat untuk menyampaikan tuntutan mereka. Kerasa nggak tuh ngeri? Ada kan ya? Itu bukan ngeri takut itu sih sebetulnya. Jadi ya segannya iya gitu kan. Kita juga bisa ngelihat bahwa itu kekuatan orang massa yang banyak gitu. Kalau kita sampai turunin dia apa-apain mereka ya habis lah kita gitu. Ya itu perasaan insting alami lah ya. Pasti setiap orang punya. Maka itu sublim secara revolusioner katanya. Kalau menurut Edmund Burke itu. Jadi satu massa besar yang digerakkan oleh satu roh tertentu itu adalah sebuah teror maskulin menurut dia. Jadi orang-orang itu semua masuk di dalam sebuah euforia di mana mereka merasa kuat gitu kan, orang-orang yang mau protes itu. Maka kita merasa terintimidasi oleh itu. Tapi ada juga sublim secara konstitusional kalau kata Edmund Burke. Di sini dia kembali lagi pada pemikirannya Longinus, Cassius Longinus yang kita pernah bahas ya. Nah, sublim di sini tampak pada cara politisi berbicara katanya pada rakyatnya dan daya pikat mereka. Jadi ya orasi, mirip seperti orasinya Cicero ya, cuman orasi yang cakap, yang pada akhirnya sampai pada kualitasnya Longinus, di mana orang terpikat untuk ya tadi ya melihat aura yang lebih besar dari dirinya sendiri itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, menurut Burke jadinya ya sublim revolusioner itu yang mengerikan buat dia. Karena tadi kualitas itu. Ya, kira-kira. Nah, itulah bahasan kita untuk minggu ini. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan dan itu minggu terakhir untuk kita bahas materi karena minggu ke-7 ada materi persiapan untuk esai dan diskusi di kelas. Jadi kita bisa diskusi untuk kira-kira bertukar ide lah mengenai plan yang kalian buat itu nanti, yang mana yang bisa dipakai ya. Jadi kita bakal coba juga untuk menyelesaikan tugas yang ada ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Thank you semuanya. Kita ketemu di rekaman minggu depan.